Siapa yang tak mengenal sosok Indra Tarigan? Ya, pengacara kondang yang sempat bertemu dengan Nikita Mirzani itu baru saja terbebas dari masa hukuman selama 5 bulan penjara lantaran ia dinyatakan bersalah usai menghujat anak dari Nikita Mirzani. Dan patut diketahui pula jika awal perseteruan Indra Tarigan dengan Niki berawal dari masalah yang melibatkan sang klien, Chris Hatta, yang berseteru dengan Billy Syahputra. Namun, sejak itu Nikita Mirzani justru tidak menyukai cara Indra Tarigan dalam membela Chris Hatta. Dan sejak itulah perseteruan keduanya semakin memanas dan berakhir pilu bagi Indra Tarigan yang harus mendekam di balik jeruji besi. Lantas, seperti apa ungkapan Indra Tarigan setelah melewati masa hukuman selama 5 bulan? Benarkah setelah bebas dirinya sempat ingin berhenti menjadi pengacara? Jadi gini, saya perlu meluruskan juga Bang Indra ini bermasalah sama Mbak Nikita Mirzani di tahun 2018 terkait kasusnya Chris Hatta. Waktu itu berhadapan sama Billy Syahputra sama mantan istrinya Hilda. Nah, tahun 2018 itu saya sebagai lawyer Chris Hatta memang bela habis-habisan si Chris Hatta, sehingga mungkin Mbak Nikitanya itu gak terima bagaimana cara saya untuk membela. Ya kita serang-serangan secara brutal melalui sosial media, maki-makian segala macamnya tak. Pada akhirnya kita lapor-laporan, dan itu pun bukan mulai saya, dia yang memulai menyerang saya secara pribadi dan saya serang balik. Karena apa? Karena menurut saya selama ini orang kok berani banget nyerang semua orang, nggak ada yang berani lawan. Tapi ya saya waktu itu saya lawan gitu. Tidak ada yang bisa menghambat rezeki kita kalau misalnya Tuhan berkehendak. Yang penting lu lakukan yang terbaik, lu kerja yang benar. Udah. Awalnya memang gua sempat, setelah 3 hari gua keluar, gua sempat berpikir gua masih bisa nggak jadi pengacara ya. Apa gue beralih profesi ya gitu. Kan gue punya usaha, gue punya skincare, klinik, gue punya salon. Waktu gue sekolah, gue tutup semua. Ya kan, mobil gue punya mobil 2, gue sewa-sewain, ya kan. Semua gue closing semua. Karena di dalam itu gue habis 1,7 miliar. Saya di pesantren itu ada 100 orang yang saya selamatkan, Mbak. Karena memang di dalam itu kalau bisa dibilang itu kapasitas di dalam itu 800 orang, tapi karena memang banyaknya warga binaan itu 3.600, jadi 5 kali lipat. Lu bayangin aja 4 kali 4, satu kamar itu 15 orang yang bisa tidur situ. Sangat banyak sekali, Mbak. Yang pertama itu saya lebih ke ikhlas. Ikhlas itu tidak bisa dibeli, artinya ikhlas itu benar-benar lu punya benar-benar sekarang hidup lu itu baru gitu, bukan hidup yang lama lagi gitu. Lu nggak peduli dengan masa lalu lu deh gitu. Lu sekarang hidup dengan masa sekarang, lu hidup dengan kehidupan yang sekarang yang nggak peduli masa lalu gitu. Jadi gini, saya lebih hati-hati dalam berbicara, bertindak, bergaul sama orang, sama lebih hati-hati lagi menggunakan sosial media. Saya tetap menggunakan sosial media, tapi saya tetap mengontrol, dan saya kebetulan, itu yang mengontrol sekarang sosial media saya. Kalau menurutnya dia nggak bagus, jangan bang gitu. Jadi memang harus ada arahan semua kerjasama yang baik. Gitu. Ya terpasti, ya itulah. Yang terpenting gini, apapun kejadian yang menimpa kita, jangan pernah kita berpikir kalau kita itu udah selesai di situ. Karena itulah awal mulainya kita bisa bangkit kembali. Dan jangan pernah kita menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling kita, apalagi yang ada di dalam itu. Karena doa-doa orang yang rendah itu luar biasa hasilnya. Itu. Yang terpasti setelah kejadian itu saya makin sayang sama mama saya, sama ibu saya. Kalian kan tahu kan saya sayang sama mama saya, sama ibu saya kan, paling sayang kan. Makanya saya bilang kalau mama saya disenggol sebenarnya saya nggak bisa. Tapi karena itu kejadian, it's okay, nggak apa-apa. Dan pesan mama saya tahu nggak apa? Nakku, maafin orangnya, doain orangnya, nggak apa-apa. Kamu harus sabar. Karena apa? Karena kita cinta kasih harus memaafkan.
Sempat berpikir untuk berhenti menjadi seorang pengacara, namun niat tersebut justru dipatahkan oleh Indra Tarigan yang ingin melanjutkan profesinya sebagai seorang lawyer. Terbukti, setelah dirinya bebas, Indra Tarigan langsung dihubungi oleh kerabat dekatnya yakni Aditya Zoni yang saat ini tengah terjerat kasus dugaan penipuan. Meski belum dinyatakan bersalah, adanya kasus yang menyeret Aditya, Indra Tarigan menegaskan jika ia akan membela kerabat dekatnya itu dari tuduhan para pelapor yang menuding bahwa Aditya Zoni telah melakukan tindak pidana penipuan. Lantas, seperti apa penjelasan Indra Tarigan mengenai lanjutan kasus yang menyeret nama Aditya Zoni ke dalamnya? Jadi gini, kalau kasus penipuan itu sebenarnya kalau menurut cerita Aditya Zoni itu kan bukan masalah ada transaksi uang atau pinjaman uang, itu hanya masalah saham, pembagian saham, ya kan? Nah, jadi kalau masalah penipuan itu buktinya untuk sejauh ini nggak ada, dan pelapornya pun itu bukan prinsipal. Makanya juga saya bingung kemarin, saya bilang pelapornya ini siapa, kan gitu. Kalau seandainya memang ada korbannya, misalnya si A nih merasa korban ditipu, dia yang ngelapor, ini bukan dia yang ngelapor. Aditya memang pernah cerita sama saya, ada dulu katanya bisnis sama temannya, tapi bisnis itu terkait masalah saham, kalau nggak salah itu masalah skincare ya, produk. Tapi produk ini belum terjadi tapi hanya masalah pembagian saham. Tapi produk ini belum jadi, barang ini, dan perpindahan uang ini belum ada, transaksi uang ini belum ada. Jadi apa yang ditipu? Berita miring selama ini Aditya Zoni menurut saya kan baru kali ini dituduh untuk menipu, dan itu pun asas praduga tak bersalah ya, belum terbukti juga. Jadi kan saya juga gak bisa menyatakan bahwa Aditya Zoni ini manusia bermasalah gitu. Nah, sekarang kalau misalnya memang orang itu merasa ditipu, tinggal datang ke Polda, tunjukkan nih buktinya, gua transfer dia 500 juta nih, bisnis gua sama dia. Nah, sekarang kan nggak ada, setahu gue. Nah, yang pelapornya pun bukan prinsipal. Mestinya kalau misalnya memangnya dirugikan, sebenarnya bisa bukan prinsipal yang laporin, tapi munculkan orangnya ini siapa, gitu loh. Nah, kalau seandainya nanti memang tuduhan itu tidak terbukti, itu bisa berbalik loh. Pelaporan palsu dan ancamannya lebih dari 5 tahun. Kalau masalah pasang badan, saya dari dulu pengacara yang paling siap pasang badan. Tahu kan kasus Kris Hatta kan? Saya pasang badan lawan dia sampai saya masuk pesantren kan. Kalau nggak terbukti nanti ya, kalau misalnya memang saya nanti duet sama omnya itu ya saya hajar balik, nggak ada urusan sama saya. Kalau urusan rumah tangga, kawan saya tidak mau ikut campur, dan saya juga mau tanya. Yang penting saya tanya gimana kabar anakmu, kabar istrimu. Dan kemarin pas di sini saya lihat kok dia masih whatsappan sama istrinya, masih berhubungan komunikasi baik. Saya rasa bukan cuma dari Aditya Zoni yang sekarang finansialnya rusak. Saya rasa rata-rata orang sekarang finansialnya lagi turun karena memang posisi sekarang ini kan kondisi politik yang belum jelas juga ya kan. Nah, kalau masalah itu saya siap membantu dia. Apa kebutuhannya dia yang memang bisa saya bantu, pasti saya bantu. Aditya Zoni itu satu orangnya sangat supel sekali, nurut sama orang tua, pekerja keras, dan tidak neko-neko. Jadi ya kalau misalnya butuh sesuatu pasti ngomong, bang aku lagi butuh. Dan memang orangnya transparan. Dia sering datang ke rumah saya kok. Dan beberapa hari ini sering datang ke sini nemuin saya kok.